Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang prodi akuntansi. Prodi akuntansi yang di benak kita pasti terfikirkan kalau mayoritasnya peminatnya itu adalah perempuan. Tapi enggak, di sini aku ditemenin sama Kak Habib yang merupakan mahasiswa dari prodi akuntansi. Halo Kak Habib. Halo Mbak Hanifah. Iya, bisa memperkenalkan diri Kak? Oke, terima kasih sebelumnya. Halo, perkenalkan nama aku Habib Mahendra, berasal dari Prodi D3 Akuntansi PSDKU Angkatan 2021. Oke, jadi Kak Habib ini merupakan satu angkatan juga sama saya, juga kita satu ormawa tapi beda prodi. Nah, kalau menurut Kak Habib, kenapa kok ngambilnya itu di prodi akuntansi? Padahal kita tahu kalau di di UNS ini tuh ada prodi teknik informatika yang mayoritasnya itu juga laki-laki. Kenapa alasannya Kak? Oke, jadi alasan saya memilih Prodi Akuntansi ini dikarenakan background saya yang SMA itu jurusannya IPS ya Kak. Jadi saya memilih prodi yang relevan dengan jurusan saya di SMA sebelumnya. Jadi saya memilih akuntansi. Seperti itu sih Kak. Jadi kayak gitu ya, biar nggak melenceng gitu ya Kak ya. Nah, untuk prodi akuntansi ini kita bakalan belajar apa sih Kak? Atau bener belajar matematika, ngitung uang yang nggak terlihat kayak gitu? Kurang lebih sama seperti yang dibilang Mbak Hanif sih. Jadi di akuntansi sendiri belajar kayak akuntansi pengantar, di mana itu kayak jurnal-jurnal dan lain sebagainya gitu sih. Terus ada juga praktik matematika ekonomi. Jadi itu kayak ya matematika gitulah Kak. Kurang lebih kayak matematika. Terus juga ada perpajakan dan kewirausahaan kayak gitu sih. Wow, ternyata mayoritas mata kuliahnya itu tentang hitung-hitungan semua ya, tentang matematika semua ya. Yeah. Jadi untuk rasanya kuliah di prodi akuntansi ini tuh kayak gimana kalau menurut pribadi Kak Habib? Kalau dari saya pribadi sih seru-seru aja, terus juga kalau dibilang seru sih ya biasa aja sih Kak. Yeah. Tapi kalau disuruh ngitung jurnal dan lain-lain itu kayak gimana ya, kayak kita tuh harus dituntut untuk teliti, nanti kalau nggak teliti itu bisa itu sih Kak, nggak balance. Waduh, satu angka berubah gitu, Yeah. di hasil akhirnya tuh nggak balance gitu ya Kak ya. Oke. Ngomongin mata kuliah, kalau dari Kak Habib sendiri mata kuliah yang disukai ataupun yang nggak disukai itu apa? Kalau dari saya pribadi sih, kalau disukai atau tidak itu nggak ada sih Kak. Soalnya kita di sini itu kan dikasih matkul itu dituntut untuk bisa, jadi semuanya harus menguasai dan kita harus belajar terus-menerus gitu sih Kak. Oh Ya. gitu, oke. Jadi untuk prospek kerjanya di akuntansi ini ditawarkan kemana? Maksudnya prospek kerjanya itu kemana aja? Kalau lulusan D3 seperti saya ini mungkin nanti bisa menjadi junior audit, kemudian staf akuntan, dan masih banyak lagi sih Kak. Nah, terus untuk kalau misal berkeinginan menjadi dosen atau guru itu bisa melanjut ke jenjang studi S1 dan S2. Kemudian bisa di bank-bank, perusahaan lain gitu sih Kak. Kan membutuhkan akuntan seperti itu. Oh iya bener banget sih. Jadi prodi akuntansi ini juga prospek kerjanya itu luas ya Kak ya. Yeah. Kalau sejauh ini suka duka yang dialami ketika kuliah di prodi akuntansi ini apa aja? Kalau suka duka sebenarnya sukanya karena di beberapa matkul itu mungkin banyak yang asik dan lain sebagainya, terus dosennya asik, jadi mungkin itu bisa menjadi faktor suka sih Kak. Kemudian ketemu teman-temannya. Nah, kemudian untuk dukanya sih karena aku sendiri belajar akuntansi kan rata-rata semuanya itu hitung-hitungan dan lain-lain. Nah, itu mungkin agak pusing, terus juga pastinya datanya mepet, dan juga kadang ada dosen beberapa itu yang kayak bikin kita jadi malas gitu. Iya bener banget sih, kalau dukanya itu udah umum ya di dunia perkuliahan, kayak dosennya itu yang galak gitu kan, terus apalagi tugas-tugasnya tuh banyak, deadline-nya juga cepat, itu udah umum banget ya Kak ya. Iya betul. Terus kalau untuk sistem pembelajarannya di prodi akuntansi itu kayak gimana? Sebenarnya sama sih, di prodi D3 lain itu
pada semester 1, 2, 3 itu masih menjalani perkuliahan di kampus, kemudian semester 4 dan 5 itu di magang industri. Kemudian untuk satu semester terakhir di semester 6 itu TA sih Kak, tugas akhir kayak gitu. Jadi itu. masih sama dengan prodi-prodi D3 lain. Oke, jadi tadi kan dibilang kan kalau 2 semester itu di industri, itu nantinya kayak gimana sih Kak? Jadi kita itu bisa magang melalui magang bersertifikat dan juga ada yang magang yang tidak bersertifikat. Dimana magang bersertifikat itu kita bisa mengikuti seleksi di website Kemendikbud, itu mendaftar dan juga melalui beberapa tahap seleksi. Nah kemudian ada magang yang tidak bersertifikat itu kita bisa apply proposal di beberapa instansi perusahaan, di mana kita nanti magang dan kayak gimana ya, menjalani praktek lah istilahnya di instansi tersebut gitu sih Kak. Oh gitu. Nah untuk prodi akuntansi ini Kak, itu tuh cocok untuk orang yang kayak gimana sih, yang ambis ataupun yang bagaimana Kak? Kalau menurut saya karena prodi akuntansi ini mayoritas hitung-hitungan ya, jadi kayak harus teliti, serius, terus ya yang suka hitung-hitungan gitulah Kak. Oh jadi udah dibilang tadi ya kalau salah sedikit aja satu angka itu udah nggak balance, itu udah kacau banget. Jadi Kacau. butuh orang-orang yang teliti dan yang telaten lah kayak gitu ya Kak ya. Nah untuk yang terakhir nih, apa sih pesan Kak Habib untuk teman-teman mahasiswa baru yang mau join di prodi akuntansi ini? Pesan untuk calon-calon yang akan mendaftar akuntansi sendiri, ya semangat terus. Mungkin akuntansi itu nggak seribet nggak serumit apa yang aku bilang tadi. Akuntansi itu seru kok. Jadi diperbanyak aja, kayak mungkin suka hitung-hitungan, terus teliti, fokus dan lain kayak gitu sih. Terus ya seperti itu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya semua prodi itu sama aja ya, ada suka dukanya gitu. Baik, terima kasih kepada Kak Habib sudah menemani saya di sini dalam beberapa menit ke depan tadi ngebahas tentang prodi akuntansi. Kan sekarang kita jadi tahu ya prodi akuntansi itu apa sih. Terus juga tadi udah disampaikan apa aja yang bisa dipelajari dari prodi akuntansi, seperti itu.